Eternal Secret King, Chapter 126. Bab 126, Tiga Pedang Terbang. Selama 2 hari terakhir, Su Zimo tidak muncul sama sekali. Dia dalam pengasingan berusaha mencapai tingkat 9 ki kondensasi. Pada malam setelah pertarungan puncak roh, Su Zimo mengkonsumsi eliksir pengumpul roh kedua. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pusaran air saat aliran ki roh yang stabil mengalir melalui tangan kanannya ke tubuhnya, dengan liar melonjak menuju dantiannya. Ki roh di dalam dantian Su Zimo meluas dengan cepat, seluas lautan. Setelah sekian lama, tubuhnya gemetar saat matanya tersentak terbuka lebar. Dalam kegelapan, 2 sinar cahaya ilahi bersinar dan menghilang dengan cepat. Kondensasi ki tingkat 9. Dalam waktu kurang dari setahun setelah dia bergabung dengan sekte tersebut, Su Zimo akhirnya mencapai level 9 ki condensation. Kecepatan kultivasinya pasti tidak lambat bahkan di seluruh dunia kultivasi. Saat ini, Su Zimo dengan hati-hati merasakan perubahan pada dantiannya dengan mata bingung. Berdasarkan panduan kondensasi ki roh di dalam dantian seseorang akan mengalami perubahan setelah mencapai kondensasi ki yang disempurnakan. Dengan kata lain, dantian akan membentuk lautan ki yang luas. Itu juga alasan mengapa dibutuhkan lebih banyak waktu, sumber daya, dan kesulitan untuk mencapai terobosan dari level 9 ke kondensasi ki yang disempurnakan. Tapi saat ini, dantian Su Zimo telah membentuk lautan ki yang luas meskipun baru saja mencapai kondensasi ki level 9. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dijelaskan oleh manual kondensasi ki. Ini juga berarti bahwa dalam hal ki roh, kondensasi ki tingkat 9 Su Zimo mungkin tidak lebih lemah dari kondensasi ki sempurna Feng Haoyu. Su Zimo tersenyum sendiri. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan antisipasi dan keyakinan terhadap pertempuran besok. Pagi selanjutnya, ketika Su Zimo berjalan keluar dari guanya, sudah ada banyak pembudidaya yang menunggunya keluar dari pengasingan. Sedikit gemuk, Sui dan banyak murid Weapon Peak lainnya menunggunya. Bro, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Anda sudah berada di level 9 ki condensation. Mata kecil yang gendut berbinar. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Apakah Feng Haoyu nomor 1 dari Spirit Peak? Tanya Su Zimo. Semua orang mengangguk. Ketika mereka mengingat penampilan Feng Haoyu kemarin, ekspresi semua orang berubah serius. Mereka memandang Su Zimo dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Bagi semua orang, bahkan pada kondensasi ki level 9, jarak antara Su Zimo dan Feng Haoyu terlalu besar. Sedikit gemuk berkata dengan suara rendah, Feng Haoyu memperoleh nomor 1 kemarin bahkan tanpa menggunakan skill rahasia sekte. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bro, kamu harus berhati-hati hari ini. Oh, sangat kuat. Su Zimo tertawa. Sui juga tersenyum. Saudara muda Su, jangan terlalu stres dalam pertempuran ini. Berikan saja semua yang Anda punya. Jika kalah, biarlah. Bagaimanapun juga, kamu sudah menjadi yang nomor 1 dari 2 puncak. Itu benar. Bahkan jika Feng Haoyu memenangkanmu, lalu kenapa? Murid Weapon Peak tidak pandai bertarung sejak awal jadi tidak ada yang memalukan jika dia menang. Su Zimo tersenyum dan bertanya, di mana tempat pertempuran hari ini? Arena Roh Arai Peak. Sedikit lemak menjawab, puncak Arai. Su Zimo bergumam pelan dengan tatapan aneh melintas di matanya. Sejak dia meninggalkan Arai Peak 3 bulan lalu, dia belum kembali. Merasakan ekspresi Su Zimo yang aneh, sedikit gendut menjadi khawatir dan buru-buru bertanya, ada apa, kawan? Apakah ada yang salah dengan Arai Peak? Tidak ada yang salah. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Saatnya mencoba skill nomor 1 Spirit Peak. Hanya dalam 1 hari, Arai Peak sekali lagi dipenuhi oleh banyak murid. Selain murid percobaan dari 5 puncak, beberapa murid sekte dalam juga bergegas untuk menonton kesibukan. Chen Yu dari Balai Disiplin yang memiliki dendam terhadap Su Zimo ada di antara mereka. 5 master puncak semuanya hadir. Arena Roh Arai Peak berada tepat di samping pagoda 10 formasi dan juga dekat dengan prasasti 10 formasi. Feng Haoyu tiba dengan cerah dan awal. Dia berdiri di arena roh dengan tangan di belakang, tampak bangga dan angkuh. Tak lama kemudian, Su Zimo dan yang lainnya tiba dengan pedang terbang mereka dan turun di depan arena roh. Penampilan Su Zimo langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Fufu, aku bertanya-tanya kenapa dia tidak muncul selama 2 hari terakhir. Jadi, dia telah berkultivasi dalam pengasingan dan benar-benar telah mencapai kondensasi ki level 9. Nada murid yang berbicara tidak terdengar terkejut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan ejekan yang jelas. Jadi bagaimana jika dia berada di level 9 ki condensation? Dia masih meminta untuk dipermalukan. Aku bertaruh Su Zimo akan kalah dalam 3 langkah. Lupakan, jika senior Brother Feng habis-habisan, Su Zimo tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Ada kebingungan diskusi di kerumunan. Meskipun Su Zimo mencapai puncak senjata dan eliksir nomor 1, bukan berarti dia kuat. Tidak ada yang memikirkannya untuk pertempuran ini. Banyak murid Spirit Peak hanya menunggu untuk melihat Su Zimo membodohi dirinya sendiri. Di bawah tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo memasuki arena roh. Sejak awal, ekspresi Su Zimo sangat tenang. Matanya damai dan jernih seolah-olah tidak tergerak sama sekali. Hei, Su Zimo, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kakak senior Feng mungkin melepaskan Anda karena kebaikan. Di antara kerumunan, Sun Tao berteriak dan menimbulkan tawa. Dia adalah murid puncak roh yang dilumpuhkan oleh Su Zimo dengan satu tamparan. Su Zimo melirik Sun Tao dengan acuh tak acuh dan berkata, kenapa? Apakah Anda pikir Anda belum cukup mempermalukan diri sendiri terakhir kali? Kejadian itu selalu menjadi aib bagi Sun Tao. Sekarang Su Zimo menyebutkannya di depan semua orang, wajah Sun Tao menjadi hijau dan merah. Dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan dingin, Su Zimo, saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda atas apa yang terjadi saat itu. Anda menyergap saya terlebih dahulu tetapi Anda berani memamerkannya di sini tanpa malu-malu. Memamerkan. Su Zimo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa dipamerkan tentang mengalahkan orang sepertimu? Siapapun bisa mengetahui nada santai dan menghina dalam suara Su Zimo. Seketika, mata Sun Tao memerah saat dia berteriak, Su Zimo, lawan aku dengan adil dan jujur jika kamu punya nyali. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan apa yang bisa saya lakukan. Saat itu, si kecil gendut mencibir, kamu ingin bertarung. Tentu, aku akan melawanmu. Sun Tao langsung layu. Selama pertarungan puncak roh, kekuatan kecil yang gemuk terlihat jelas bagi semua, Sun Tao bukan tandingannya. Baiklah, itu sudah cukup. Feng Haoyu, Su Zimo, kalian bisa mulai. Saat itu, Wen Xuan berteriak pelan dan menekan kerumunan. Di arena roh, Feng Haoyu memandang Su Zimo dengan jijik dan mencemooh. Su Zimo, saudara muda Sun benar.
Jika Anda memohon kepada saya sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak menunjukkan belas kasihan karena pedang tidak memiliki mata. Ketika dia mendengar itu, lelaki tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening dan tidak bisa tidak menyatakan, ketika sesama murid berdebat, seseorang tidak boleh berlebihan dan mengancam kehidupan pihak lain. Feng Haoyu tertawa. Jangan khawatir, Master Puncak. Saya hanya akan memberi pelajaran yang tepat kepada saudara muda Su tentang apa artinya menjadi seorang kultivator. Tepat saat dia mengatakan itu, Feng Haoyu menamparkan tas penyimpanannya dengan lembut dan memanggil pedang terbang kelas rendah. Tanpa mengungkapkan bagaimana dia mengendalikannya, pedang terbang berputar di sekitar tubuhnya dan menari di udara, mengungkapkan penguasaan kinesis pedang yang sangat tepat. Pada saat yang sama, Su Zimo mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Itu juga pedang terbang kelas rendah. Dia pasti mendapatkan itu sebagai hadiah karena menjadi weapon pick nomor 1. Ya, orang nomor 1 bisa memilih senjata roh tingkat rendah pilihannya di ruang senjata roh. Ini pasti pilihannya. Saudara muda Su tidak bersikap rasional. Jika aku jadi dia, aku pasti akan memilih senjata roh pertahanan. Menunjuk pedang terbang Su Zimo, Feng Haoyu terkekeh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku hanya karena kamu memiliki satu pedang terbang kelas rendah? Kamu salah. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, bukan hanya satu. Tepat saat dia mengatakan itu, dua pedang terbang lagi muncul di telapak tangan Su Zimo. Eternal Secret King, Chapter 127. Bab 127, Berkelahi. Kerumunan menjadi gempar saat melihat tiga pedang terbang di telapak tangan Su Zimo. Jika itu adalah pedang terbang biasa, itu tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Namun, itu adalah tiga pedang terbang kelas rendah. Bahkan jika Su Zimo dihadiahi senjata roh tingkat rendah karena menjadi puncak senjata nomor 1, ada apa dengan dua pedang terbang lainnya? Bahkan untuk murid Spirit Peak yang terkenal dengan kekuatan tempur mereka, kebanyakan dari mereka tidak memiliki senjata roh tingkat rendah. Su Zimo baru saja bergabung dengan sekte itu kurang dari setahun, tetapi dia punya tiga. Banyak murid percobaan di bawah langsung berubah hijau karena iri. Master Puncak terlalu bias, mengapa dia memberi Su Zimo tiga senjata roh tingkat rendah? Mungkin karena Su Zimo menjadi nomor 1 untuk dua puncak tahun ini. Jadi bagaimana jika dia nomor 1 dari dua puncak? Sekte kami tidak memiliki aturan seperti itu. Itu benar. Tidak bisakah mereka memberi kita satu saja? Saya telah bergabung dengan sekte selama 2 tahun sekarang tetapi saya bahkan belum mendapatkan satu pun senjata roh tingkat rendah. Para murid bukanlah satu-satunya, bahkan 5 master puncak tertegun sejenak. Jantung Xuan Yi berdetak kencang saat kilatan aneh melintas di matanya. Dia berpikir, mungkinkah anak itu sudah menguasai formasi pedang tripartit? Dia berpikir lagi, tapi itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ketika dia mendengar diskusi di bawah, Wen Xuan mengerutkan kening dan melihat ke samping ke arah lelaki tua yang acak-acakan itu. Merasakan tatapan Wen Xuan, lelaki tua yang acak-acakan itu mendengus pelan, jangan bilang kamu juga berpikir bahwa aku memberi Su Zimo ketiga pedang terbang itu. Pemuda berambut coklat itu tiba-tiba berkata, ketiga pedang terbang itu hampir identik dalam hal bentuk dan ukuran. Mereka seharusnya dibuat oleh weapon refinement master yang sama. Kita seharusnya tidak memiliki tiga pedang terbang yang hampir identik di ruang senjata roh. Dengan kata lain, apakah itu berarti Su Zimo memurnikan ketiga pedang terbang itu sendiri? Wanita dingin itu mengangkat alisnya karena terkejut. Xuan Yi mengangguk, seharusnya begitu. Menggunakan visi inti emas, mereka secara alami dapat membedakan dengan melihat lebih dekat bahwa tiga pedang terbang Su Zimo hampir identik dan tidak mungkin berasal dari ruang senjata roh. Pemuda berambut coklat itu tersenyum. Tidak heran dia menyempurnakan kapak raksasa tingkat rendah untuk si kecil gemuk dari puncak roh itu selama pertarungan puncak senjata. Itu karena dia sudah memiliki tiga pedang terbang. Saya harus mengakui bahwa dia memang memiliki pencapaian luar biasa dalam penyempurnaan senjata. Tidak disangka dia bisa memperbaiki tiga senjata roh tingkat rendah dalam waktu kurang dari setahun. Sepertinya metode pengumpulan rohnya yang unik agak berguna. Di arena roh, ketika dia melihat tiga pedang terbang Su Zimo, Feng Haoyu juga tertegun sejenak. Namun, keterkejutan di matanya menghilang secepat kemunculannya. Dia kemudian tertawa mengejek. Su Zimo sayangku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memenangkan saya hanya karena Anda memiliki tiga pedang terbang? Kamu bisa mencoba aku. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Berdebur, berdebur, berdebur. Tiga pedang terbang melayang di depan Su Zimo, sedikit gemetar saat mereka bersenandung tanpa henti. Permainan yang bagus. Mata Feng Haoyu berbinar saat dia berteriak pelan, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sebenarnya hari ini. Pergi. Berdiri diam di tempat, Feng Haoyu melambai dan menyuntikkan aliran ki roh ke pedang terbangnya. Pola roh di pedangnya bersinar terang. Swoosh. Berubah menjadi aliran cahaya, itu meledak ke arah kepala Su Zimo dengan kecepatan kilat. Bahkan sebelum pedang itu tiba, aura dinginnya sudah menyerang. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dalam arti tertentu, pertandingan ini adalah pertarungan pertamanya yang menggunakan teknik abadi setelah dia menginjakkan kaki ke dunia kultivasi. Pedang Feng Haoyu jauh lebih cepat dan tidak dapat diprediksi dari yang dia duga. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia membelah dua pedang terbang untuk menerima pedang yang masuk. Pedang terbang ketiganya kemudian dikirim untuk menyerang Feng Haoyu. Feng Haoyu menyipitkan pandangannya. Dia tidak menyangka Su Zimo akan mencoba membalas alih-alih menggunakan segalanya sebagai pertahanan. Kamu pasti mencari kematian. Menunjuk ujung jarinya ke kejauhan, dia memerintahkan, pergi. Pedang terbang yang awalnya melesat di udara bersinar terang dan dipercepat. Itu menerobos pertahanan dua pedang terbang Su Zimo sebelum tiba tepat di depannya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, pedang terbang pertahanan Su Zimo menjadi hiasan. Permainan yang bagus. Banyak murid di bawah tidak bisa tidak berseru saat melihat itu. Jika itu adalah ki refinement warrior lainnya, mereka akan membatu saat melihat pedang terbang yang dingin dan mempesona muncul tepat di depan wajah mereka. Namun, Su Zimo sama sekali tidak bingung. Menggeser kakinya dengan ringan, dia nyaris menghindari serangan Feng Haoyu. Meskipun pedang terbang disikat oleh Su Zimo, itu tidak melukainya sedikit pun. Ketika 5 master puncak melihat itu, mata mereka berbinar saat mereka mengangguk setuju. Feng Haoyu tidak menyangka Su Zimo bisa menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, pedang terbang ketiga Su Zimo sudah mendekati Feng Haoyu. Feng Haoyu mengendalikan pedang terbangnya sambil memanggil perisai perak dari tas penyimpanannya. Menyuntikkan ki roh, itu meluas dan terhalang tepat di depannya. Dentang, pedang terbang bertemu dengan perisai dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga.
Perisai itu adalah hadiah yang dipilih Feng Haoyu dari kamar senjata roh setelah mendapatkan puncak roh nomor 1. Dua pedang terbang Su Zimo lainnya berputar di sekitar pedang terbang Feng Haoyu. Mereka bentrok terus-menerus, mengirimkan niat pedang yang ganas dan percikan terbang kemana-mana. Dalam sekejap, pedang terbang Feng Haoyu ditahan oleh dua pedang terbang Su Zimo dan tidak dapat menembus serangan mereka. Di sisi lain, pedang terbang ketiga Su Zimo terus-menerus menyerang Feng Haoyu. Feng Haoyu hanya bisa bertahan secara pasif. Semua murid yang menonton tercengang dengan apa yang terjadi saat mereka memandang dengan tidak percaya. Pertempuran itu benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Menurut pendapat mereka, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua begitu besar sehingga paling banyak membutuhkan 3 putaran untuk menentukan pemenangnya. Tapi, sekarang mereka benar-benar bertarung, Feng Haoyu berada di pihak yang kalah dan hanya bisa bertahan secara pasif. Su Zimo yang memiliki 3 pedang terbang tingkat rendah dan penguasaan pedang kinesis yang mahir telah sepenuhnya membatasi gerakan Feng Haoyu. Ini tidak masuk akal. Su Zimo hanya berada di kondensasi Ki level 9. Bahkan jika dia memiliki 2 pedang terbang lagi, dia seharusnya tidak bisa menghadapi kakak senior Feng secara langsung. Mengapa rasanya seolah-olah mereka berdua berada pada tingkat kekuatan yang sama? Para murid di bawah mengerutkan kening dalam kebingungan. Sedikit gemuk adalah satu-satunya yang memiliki gambaran kasar tentang latar belakang Su Zimo. Kembali ketika mereka berdua berdebat di gua, Su Zimo mampu menyamai level 8 Ki Condensation hanya menjadi level 7. Dengan logika itu, Su Zimo seharusnya bisa bertahan melawan Feng Haoyu meski levelnya turun. Setelah melihat ini, 5 master puncak memiliki ekspresi yang berbeda. Pria tua yang acak-acakan itu disegarkan dan terkejut. Tuan Spirit Peak, Wen Xuan, mengerutkan kening. Dengan penglihatannya sebagai inti emas, dia secara alami dapat mengatakan bahwa penguasaan kinesis pedang Su Zimo tidak lebih lemah dari kebanyakan murid Spirit Peak. Ditambah dengan bantuan 3 pedang terbang tingkat rendah, kekuatannya juga meningkat. Tapi tentu saja, tidak satu pun dari 5 master puncak yang bisa memahami bagaimana Su Zimo bisa bertahan melawan kondensasi Ki sempurna Feng Haoyu. 3 pedang terbang itu berbenturan berulang kali di sekitar Su Zimo. Pedang terbang Feng Haoyu jelas lebih lincah dan anggun. Namun, itu tidak dapat mencapai Su Zimo setelah ditahan oleh 2 pedang terbang yang terakhir. Sebaliknya, pedang terbang ketiga Su Zimo menyerang Feng Haoyu secara konsisten. Feng Haoyu hanya bisa mengandalkan perisai tingkat rendah untuk memblokir dan tidak dapat membalas. Sebaliknya, dia terlihat agak menyedihkan. Pertempuran telah menemui jalan buntu. Eternal Secret King, Chapter 128. Bab 128, Jimat Petir. Harus dikatakan bahwa Su Zimo memang mengejutkan semua orang. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, dia mungkin akan mengamankan posisi 3 teratas jika dia mengambil bagian dalam pertarungan Spirit Peak. Jika kakak senior Feng menggunakan kekuatan penuhnya, Su Zimo akan langsung dikalahkan. Itu benar, namun, tidak memalukan bahkan jika Su Zimo kalah sekarang karena dia berhasil menyudutkan saudara senior Feng seperti itu. Semakin banyak murid di bawah berdiskusi, semakin marah Feng Haoyu di arena roh. Pertukaran ini benar-benar di luar harapannya. Meskipun Su Zimo hanya berada di level 9 Ki Condensation, dia tidak berada di atas angin melawan bentrokan mereka. Ini berarti bahwa jika Su Zimo berada di kondensasi Ki yang disempurnakan, yang terakhir mungkin akan melampaui dia dalam hal kekuatan. Dia tidak boleh membiarkan ini berlanjut. Melambaikan perisai di tangannya, Feng Haoyu memukul pedang terbang yang masuk. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan Ki roh ke dalamnya. Suara mendesing, cahaya yang menyilaukan muncul di jimat itu. Kakak Feng memanfaatkan jimat sekarang. Itu terlihat seperti jimat ofensif yang agak kuat. Mari kita lihat bagaimana Su Zimo memblokir ini. Feng Haoyu melemparkan jimat itu ke arah Su Zimo. Tiba-tiba, itu meledak. Fragmen jimat yang tersebar mengaduk semangat Ki di udara, langsung membentuk kilatan petir yang menyilaukan. Jimat petir, kerumunan berseru. Jenis serangan guntur adalah yang terkuat dan paling ganas di antara seni roh. Jimat itu secara alami adalah yang paling mematikan di antara jimat tingkat 1. Itu juga hadiah yang diperoleh Feng Haoyu sebagai yang nomor 1 dari puncak roh. Sekarang dia harus menggunakannya. Tatapan sedih tak terhindarkan terlintas oleh ekspresi Feng Haoyu. Ketika dia melihat jimat petir yang dipanggil oleh Feng Haoyu, ekspresi lelaki tua yang acak-acakan itu berubah saat dia menatap Wen Xuan. Muridmu itu memiliki harta yang cukup banyak. Penggunaan jimat juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Itu normal, jawab Wen Xuan dengan acuh tak acuh. Dia hilang. Sekarang Thunderfall Talisman keluar, hasilnya telah diputuskan. Bahkan jika kakak senior Feng adalah orang yang menghadapi jimat petir, kemungkinan besar dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Mari kita lihat bagaimana Su Zimo bisa memblokir ini, Fufu. Tepat saat para murid sedang berdiskusi, sebuah ledakan bergema dari langit di atas arena roh. Patah, guntur setebal lengan menghantam Su Zimo dengan kecepatan tinggi. Saat Feng Haoyu memanggil jimat itu, Su Zimo sudah merasa ada yang tidak beres dan buru-buru menarik 3 pedang terbangnya. Namun, dia masih sangat tenang. Pada saat yang sama ketika jimat itu meledak, Su Zimo melambaikan tangannya dan ketiga pedang terbang itu tiba-tiba melayang di udara, meninggalkan air mata di kehampaan. Akhirnya, mereka bergabung dari kepala ke ekor dalam formasi pedang segitiga. Berdengung, cahaya yang menyilaukan menyinari udara di bawah tempat kilat menyambar. Itu adalah cahaya pola formasi. Cahaya pola formasi benar-benar muncul di langit di atas arena roh. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada formasi arai? Apakah seseorang mengatur formasi sebelumnya? Ada yang tidak beres. Cahaya pola formasi itu sepertinya terpancar dari 3 pedang terbang Su Zimo. Kerumunan berteriak kaget. Mereka bingung dengan apa yang terjadi di arena roh. Adapun 5 master puncak, mereka bergidik saat ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan jika Xuan Yi siap secara mental, dia tidak bisa tidak merasa senang saat melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia berseru dengan cepat, bagus, bagus, bagus sekali. Sekte kami akhirnya memiliki penerus untuk master formasi pedang. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu juga tertawa terbahak-bahak. Bagus untukmu, Xuan Yi. Jadi, kamu diam-diam mengasuh muridku untuk menjadi master formasi pedang juga. Tidak buruk sama sekali. Sebagai inti emas, lelaki tua yang acak-acakan itu secara alami tahu bahwa tidak mungkin Su Zimo bisa menjadi master formasi pedang tanpa bimbingan Xuan Yi. Wen Xuan mengerutkan alisnya dalam diam. Master formasi pedang. Sebagian besar murid di bawah ini tidak terbiasa dengan istilah itu. Murid Arai Peak adalah satu-satunya yang terkejut ketika mereka mendengar istilah itu. Membiarkan ekspresi heran, mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap, Su Zimo adalah master formasi pedang.
Jadi bagaimana jika dia adalah master formasi pedang? Apa masalahnya? Seorang murid Spirit Peak mencibir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, petir dari langit bertabrakan dengan susunan pedang segitiga dan ledakan keras terdengar saat listrik menyembur ke segala arah. Di bawah arus listrik di atmosfer, kaki Susimo sedikit terpisah. Ekspresinya dingin saat dia mengendalikan formasi pedang dengan kedua tangan sementara rambutnya tergerai di belakangnya seperti surai yang marah. Dia mirip dengan dewa yang tak tergoyahkan. Hah, dia sebenarnya baik-baik saja. Banyak murid tercengang saat mata mereka hampir keluar. Suzimo telah berhasil memblokir kekuatan jimat petir sepenuhnya dengan susunan pedang segitiganya dan sama sekali tidak rusak. Seorang murid diam-diam berseru, apakah master formasi pedang sekuat itu? Apa itu formasi pedang? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jika aku tidak salah, itu formasi pedang tripartit sekte kami. Zhong Wen dari Araipik berkata dengan suara rendah. Mengapa tripartit? Seseorang bertanya padanya. Zhong Wen menjelaskan, tripartite mengacu pada langit, bumi dan manusia. Dengan 3 pedang bergabung dari kepala ke ekor sebagai fondasi, mereka membentuk formasi pedang tripartit. Kepala adalah ekor dan ekor juga adalah kepala. Setiap sudut formasi pedang memiliki ketajaman pedang dan dapat menyerang sekaligus bertahan. Jika dikatakan bahwa mengendalikan 3 pedang terbang berarti kekuatan Suzimo meningkat. Formasi pedang yang terdiri dari 3 pedang terbang dan memanfaatkan kekuatan gabungan mereka adalah peningkatan kekuatan secara eksponensial. Air pasang telah berbalik sepenuhnya. Semua orang berpikir bahwa Feng Haoyu pasti akan menang setelah memanggil jimat petir itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Suzimo akan memanggil formasi pedang tripartit untuk melindungi sepenuhnya dari sambaran petir. Saat Leng Rou menonton di bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap secara internal. Jika aku harus melawan Junior Brotersu, aku juga tidak akan bisa mematahkan pertahanan formasi pedangnya. Di arena roh, mata Feng Haoyu berkilat kaget saat melihat Suzimo mampu menahan Thunderfall Talisman. Saat itu, Suzimo mengendalikan formasi pedang tripartit dengan kedua tangannya. Menunjuk ke depan, dia memerintahkan dengan lembut, pergi. Formasi pedang segitiga yang membawa aura dingin merobek kekosongan dan melesat ke arah Feng Haoyu dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika, Feng Haoyu mencabut pedang terbangnya dan memblokir dirinya dari formasi pedang tripartit. Dentang, ketika pedang terbang bertemu dengan formasi pedang, terdengar suara benturan logam. Pedang terbang Feng Haoyu segera dikirim terbang. Namun, formasi pedang tripartit hanya berhenti sejenak di udara sebelum berbenturan dengan perisai perak Feng Haoyu. Bam! Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Feng Haoyu terguncang saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka. Bahkan dalam pertarungan Spirit Peak, Feng Haoyu tidak terluka sekalipun melawan banyak pesaing kuat dari Spirit Peak. Namun, melawan murid puncak senjata yang merupakan alam kultivasi lebih rendah darinya, Feng Haoyu benar-benar terluka. Mata Suzimo bersinar cerah saat dia mengendalikan formasi pedang tripartit dari jauh. Mereka bersenandung dan bergetar tanpa henti di langit, mengirimkan aura pedang besar dan bisa menyerang kapan saja. Hanya pada saat itulah penonton menyadari bahwa hasil pertandingan ini tidak dapat diprediksi. Kekuatan Suzimo sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi Feng Haoyu. Semua orang telah meremehkan kekuatan murid senjata puncak ini. Hahaha. Tiba-tiba, Feng Haoyu tertawa. Itu adalah tawa yang dalam yang dipenuhi dengan kemarahan. Suzimo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memenangkanku dengan formasi pedang yang buruk ini? Menghirup udara dalam-dalam, Feng Haoyu mengucapkan kata demi kata, hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami keterampilan rahasia sekte dan membiarkan Anda memahami kekuatan saya yang sebenarnya. Eternal Secret King, Chapter 129. Bab 129, Formasi Pedang Heksagonal. Meskipun Suzimo masih tenang setelah mendengarnya, banyak murid di bawahnya yang terkejut dan bersemangat. Kakak Feng akhirnya akan menggunakan keterampilan rahasia sekte. Aku dengar itu salah satu dari 3 skill rahasia utama, Ethereal Sword. Melalui dataran halus, pedang itu tidak terlihat. Pedang Ethereal adalah salah satu keterampilan kinesis pedang terkuat dalam dinasti Zhou Agung kita. Akhirnya, kita akan melihatnya hari ini. Sebagian besar orang yang hadir adalah murid percobaan dari 5 puncak yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk melihat sekilas keterampilan rahasia sekte tersebut. Saat ini, mata mereka semua terbelalak mengantisipasi. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening. Dia memandang Wen Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita hentikan pertempuran di sini dan anggap itu sebagai hasil imbang antara kedua belah pihak. Dalam semua keadilan, agar Feng Haoyu harus menggunakan keterampilan rahasia sekte melawan Suzimo, dia sudah kalah sejak awal. Itu karena sebagian besar murid percobaan normal tidak akan memiliki hak untuk mempelajari pedang ethereal. Saran pria tua yang acak-acakan pada saat ini sudah menjadi kompromi di pihaknya. Wen Xuan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, bagaimana kita bisa menenangkan masa jika pemenangnya belum diputuskan? Wen Xuan, apakah karena kamu marah karena Feng Haoyu tidak dapat memenangkan ini? Pria tua yang acak-acakan itu sedikit marah. Ya, Wen Xuan menoleh ke lelaki tua yang acak-acakan itu dan menjawab, kalian bertiga telah mengajari Suzimo cara menyempurnakan ramuan, senjata, dan memberikan formasi pedang kepadanya. Saya bisa membiarkannya meluncur. Namun, Feng Haoyu adalah murid Spirit Peak. Aku tidak bisa membiarkan dia kalah dalam pertempuran. Itu adalah perhatian dari kemuliaan puncak saya. Anda, pria tua yang acak-acakan itu ragu-ragu. Wen Xuan mengabaikannya. Saya tidak pernah salah dalam menilai orang. Haoyu adalah harapan masa depan sekte kami. Pada akhirnya, warisan sekte kami bukanlah tentang ramuan atau penyempurnaan senjata. Kekuatan sejati adalah yang terpenting. Saat itu di arena roh, Suzimo mengatakan sesuatu yang menyela pertengkaran antara lelaki tua yang acak-acakan itu dan Wen Xuan. Keterampilan rahasia sekte. Suzimo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Feng Haoyu, jika itu pilihan terakhirmu, kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Suzimo akan mengatakan hal seperti itu di hadapan keterampilan rahasia sekte. Apakah dia meremehkan keterampilan rahasia sekte atau Feng Haoyu? Apa hak yang dimiliki Suzimo? Hahaha. Feng Haoyu tertawa terbahak-bahak. Suzimo, saya pikir Anda tidak tahu seberapa kuat keterampilan rahasia sekte kami untuk membicarakan omong kosong itu. Hari ini, saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi manusia. Pergi. Feng Haoyu menyulap seni pedang saat ujung jarinya memancarkan jejak energi spiritual dan menyuntikkannya ke pedang terbang. Bergetar tanpa henti, pedang merobek kekosongan dan serangkaian bayangan muncul di belakangnya dengan cara yang menyihir. Sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ketika dia melihat itu, Wen Xuan mengangguk saat matanya bersinar dengan kekaguman.
Pemuda berambut coklat berkomentar dengan tatapan muram, ada 3 level untuk Ethereal Sword. Tidak disangka Feng Haoyu akan menguasai level 1, bayangan, secepat ini. Haoyu memiliki akar roh angin sejak awal dan dia yang paling cocok untuk mengembangkan pedang Ethereal. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan dia mempelajari keterampilan rahasia sekte saat dia berada di alam kondensasi Qi, jawab Wen Xuan dengan acuh tak acuh. Di arena roh, Su Zimo mencabut 3 pedang terbangnya yang melayang di depannya. Menamparkan tas penyimpanannya, 3 pedang terbang lainnya muncul dalam sekejap mata. Selain itu, ketiganya juga merupakan senjata roh tingkat rendah. Semua orang tercengang, 6 pedang terbang kelas rendah. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan untuk Qi Refinement Warriors. Apa yang terjadi? Astaga, bagaimana Su Zimo mengeluarkan senjata roh tingkat rendah 3 sekaligus? Bagaimana dia mendapatkannya dengan sangat murah? Sebagian besar pembudidaya menyaksikan dengan mata melebar saat rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Banyak murid sudah iri atas pemanggilan Su Zimo sebelumnya dari 3 pedang terbang kelas rendah. Sekarang dia memanggil 3 lagi, kebanyakan dari mereka tidak tahan lagi. Beberapa murid percobaan yang telah bergabung dengan sekte tersebut selama bertahun-tahun langsung merasa bahwa mereka telah membuang-buang waktu karena mereka tidak memperoleh satu pun senjata roh tingkat rendah. Namun, Su Zimo memiliki 6 setelah bergabung kurang dari setahun. Pada saat itu, sebagian besar murid akhirnya sadar juga. Keenam pedang terbang yang identik itu tidak mungkin berasal dari kamar senjata roh sekte. Satu-satunya kemungkinan adalah Su Zimo telah menyempurnakannya sendiri. Ini gila, seandainya saya tahu ini akan terjadi, saya akan lebih dekat dengan saudara muda Su. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan senjata roh tingkat rendah darinya. Kenapa aku perlu mempelajari kinesis pedang jika aku memiliki 6 senjata roh tingkat rendah? Saya hanya akan melemparkan mereka ke lawan yang saya temui dan menghancurkan mereka sampai mati. Jangan bicara omong kosong, kakak senior Feng memiliki keterampilan rahasia sekte kami. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan senjata roh. Kerumunan berdengung tetapi 5 master puncak tetap diam. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan alisnya lebih erat. Meskipun memiliki 6 senjata roh tingkat rendah itu luar biasa, mereka tidak cocok dengan keterampilan rahasia sekte tersebut. Merasakan kekhawatiran lelaki tua yang acak-acakan itu, pemuda berambut coklat itu menghibur, tidak peduli apa, anak itu masih benar-benar berbakat dalam penyempurnaan senjata. Selama kita mengasuhnya dengan baik, dia masih bisa membuat gelombang melalui kompetisi sekte. Maksud pemuda berambut coklat itu adalah meskipun Su Zimo kalah dalam pertandingan ini, itu tidak akan mempengaruhi statusnya di sekte tersebut. Bagaimanapun, setiap orang memiliki spesialisasi mereka sendiri. Su Zimo berbakat dalam penyempurnaan senjata dan ramuan sementara Feng Haoyu pandai bertarung, keduanya memiliki keunggulan yang berbeda. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa Xuan Yi yang berdiri di samping pemuda berambut coklat itu sangat gugup. Dia memperhatikan Su Zimo lekat-lekat dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Memang, 6 pedang terbang saja tidak akan cukup untuk bertahan melawan skill rahasia sekte. Tapi, itu. Di arena roh, ekspresi Feng Haoyu berubah sesaat ketika dia melihat 6 pedang terbang yang dipanggil oleh Su Zimo. Namun, perubahan itu menghilang hampir seketika saat dia mencemooh dengan dingin. Su Zimo, kamu terlalu naif. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertahan melawan pedangku hanya karena kamu memiliki 6 pedang terbang kelas rendah. Pergi. Kilatan dingin melintas di mata Feng Haoyu saat dia berteriak. Pedang merobek kekosongan dengan aura dingin, mengeluarkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Serangkaian bayangan terbentuk di belakang pedang, membingungkan setiap penonton. Su Zimo tenang sambil melambaikan tangannya terus-menerus, mengendalikan 6 pedang terbang di udara. Swoosh, swoosh, swoosh. 6 pedang terbang terjalin, meninggalkan aliran pedang Qi. Formasi pedang tripartit adalah formasi pedang segitiga. Formasi pedang heksagonal adalah evolusi dari itu. Dengan menggabungkan dua formasi pedang tripartit, itu membentuk formasi pedang heksagonal. Itu adalah peningkatan yang luar biasa baik dalam hal serangan atau pertahanan. Apa ini? Bintang heksagonal yang dibentuk oleh formasi pedang itu terlihat familiar. Saya pikir, itu lambang di lengan Peak Master Xuan Yi. Semua orang secara naluriah melihat ke arah Xuan Yi. Saat ini, Xuan Yi sudah berdiri dan tampak emosional saat dia mengangguk. Bagus, bagus sekali. Kamu benar-benar berhasil menguasai formasi pedang heksagonal. Keempat master puncak lainnya terlihat tidak percaya. Hanya ada satu master formasi pedang di dalam sekte, Xuan Yi. Sebagai Golden Chorus, mereka secara alami tahu betapa sulitnya menjadi master formasi pedang. Lambang heksagonal yang terukir di lengan baju Xuan Yi adalah tampilan harga dirinya. Dan sekarang, formasi pedang heksagonal telah muncul sekali lagi. Namun, itu datang dari tangan seorang prajurit penyempurnaan Qi yang mengejutkan semua orang. Puncak Ethereal, di dalam istana Ethereal. Jantung Master Sekte Ling Yun berdetak kencang saat dia tiba-tiba membuka matanya. Kilatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam, formasi pedang heksagonal. Di atas awan di langit Araipik, sepasang sayap raksasa terlihat samar. Sepasang mata juga diam-diam menyaksikan segala sesuatu yang terungkap di arena roh. Fufu, anak itu, tidak buruk sama sekali. Eternal Secret King, Chapter 130. Bab 130, Kekalahan. Pendirian Yayasan Paksa. Keenam pedang terbang membentuk formasi pedang bintang heksagonal dan pola formasi cahaya yang mempesona diblokir di depan Su Zimo. Serangan Feng Haoyu sangat cepat saat bayangan dihasilkan tanpa henti dari pedangnya. Sulit untuk membedakan di mana pedang itu melalui penglihatan lagi. Namun, keuntungan dari formasi pedang juga tercermin pada saat ini. Formasi pedang yang dibentuk oleh 6 pedang terbang sudah cukup untuk memblokir seluruh tubuh Su Zimo. Serangan Feng Haoyu yang datang tepat untuknya pasti akan mengenai formasi pedang. Dentang, cukup benar. Suara garing dihasilkan saat pedang terbang Feng Haoyu menghantam formasi pedang. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan mereka. Hancurkan. Feng Haoyu mengendalikan pedang terbang dan menyuntikkan ki roh secara terus-menerus. Matanya melebar karena marah saat tubuhnya bergetar, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan pertahanan formasi pedang heksagonal. Di balik formasi pedang, Su Zimo bersikap tenang seperti biasanya. Dia mendorong tangannya ke depan dan memelintirnya. Cahaya pola formasi bersinar. Seketika, formasi pedang heksagonal berputar dan mengiring pedang Feng Haoyu terbang dalam sekejap mata. Tidak sopan untuk tidak membalas. Feng Haoyu, rasakan juga kekuatan formasi pedangku. Mari kita lihat apakah skill rahasiamu bisa memblokir ini. Su Zimo menghentikan formasi pedang heksagonal agar tidak berputar dan menunjuk ke depan dengan jarinya. Di udara, cahaya menyilaukan dari formasi pedang heksagonal raksasa merobek kekosongan dan menabrak Feng Haoyu.
Semua murid dari 5 puncak merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan dengan napas tertahan. Semua orang menyadari bahwa ini mungkin langkah yang mengungkapkan hasil pertarungan. Pada saat itu, 5 master puncak juga khusyuk. Formasi pedang heksagonal dianggap sebagai formasi grade 2. Bahkan dengan keterampilan rahasia sekte, Feng Haoyu tidak dapat menghadapi kekuatan formasi pedang heksagonal secara langsung. Dari sudut pandang inti emas, Feng Haoyu sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Jika Feng Haoyu menyerah pada pertahanan pada saat itu dan terus mengendalikan pedang terbangnya untuk melepaskan keterampilan rahasia sekte untuk menyerang Su Zimo, dia mungkin akan menang. Namun, itu membutuhkan semacam keberanian untuk mengesampingkan hidup dan mati. Dalam sekejap, ekspresi Feng Haoyu berubah. Feng Haoyu tanpa sadar memilih untuk membela diri melawan kekuatan mengerikan dari formasi pedang heksagonal yang mendekat. Pergi, menyulap seni pedang ethereal, Feng Haoyu menyuntikkan semua ki roh yang dia miliki ke dalam pedang terbangnya untuk bertahan melawan formasi pedang heksagonal yang masuk. Saat dia melihat itu, Wen Xuan menghela nafas pelan dengan ekspresi kecewa. Dia dikalahkan. Jika Feng Haoyu memilih untuk bertarung langsung, ini adalah pertarungan yang pasti akan kalah. Bam! Pedang terbang menabrak formasi pedang heksagonal dan meledak dengan ledakan keras. Percikan terbang saat gelombang panas menyebar. Formasi pedang bergetar dan hampir bubar. Namun, segera berhenti bergetar dan stabil. Adapun pedang Feng Haoyu, itu ditolak seluruhnya. Formasi pedang heksagonal berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk menghancurkan ke depan. Ah, terengah-engah terdengar dari kerumunan saat mereka melihat ini. Semua orang menyadari bahwa elit yang telah memenangkan tempat pertama dalam pertemuan Spirit Peak kemarin mungkin akan dikalahkan. Saat itu, Feng Haoyu meraih ke dalam tas penyimpanannya dan menelan ki Rejuvenation Elixir. Memanggil perisai peraknya, dia meraung dan mendorong ke depan. Dentang, dentang, dentang. Formasi pedang heksagonal berputar dan menyerang perisai perak berulang kali. Dengan setiap serangan, Feng Haoyu akan terlempar selangkah ke belakang dan wajahnya akan menjadi lebih lemah sementara tubuhnya bergetar hebat. Bang! Formasi pedang heksagonal akhirnya bubar. Pada saat yang sama, Feng Haoyu juga dikirim terbang. Dia jatuh dari arena roh dan berguling beberapa kali di tanah. Pakaiannya dipenuhi lumpur, dia terlihat sangat menyedihkan. Wen Xuan menutup matanya. Pria tua yang acak-acakan itu menghela nafas lega. Ada keheningan di kerumunan. Setelah beberapa saat, sedikit lemak mengayunkan tinjunya dan bersorak. Sui Yi dan yang lainnya tampak bersemangat dan tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Seorang murid Weapon Peak telah mengalahkan Spirit Peak nomor 1. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun sejarah sekte tersebut. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan dengan perbedaan level. Banyak murid Spirit Peak terdiam saat mereka menundukkan kepala dengan sedih. Melihat Feng Haoyu yang merangkak naik dari tanah, ekspresi mereka terlihat rumit. Itu bukan karena Spirit Peak nomor 1 tahun ini tidak cukup kuat. Sebaliknya, puncak roh nomor 1 tahun ini jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya karena Feng Haoyu sudah mengembangkan keterampilan rahasia sekte saat berada di alam kondensasi Qi. Namun, karena ketidakberdayaan mereka, puncak senjata telah menghasilkan murid yang bahkan lebih menakutkan. Seorang jenius dalam ramuan dan penyempurnaan senjata, ia bahkan menjadi master formasi pedang dan berhasil melepaskan formasi pedang tingkat 2, mengalahkan Feng Haoyu dalam satu gerakan. Dikatakan bahwa teknik bertarung Qi Refinement Warriors relatif sederhana. Namun, pertarungan ini penuh liku-liku dengan kedua belah pihak mengungkapkan kartu truf mereka, itu benar-benar membuka mata banyak murid. Su Zimo menyingkirkan pedang terbangnya dan ekspresinya menunjukkan sedikit kelelahan. Meskipun formasi pedang kuat, mengendalikan 6 pedang terbang pada saat yang sama menghabiskan banyak ki roh. Saat ini, ki roh di dalam tubuhnya telah mengering. Fufufu. Saat itu, tawa menyeramkan terdengar dari bawah arena roh, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Aku belum kalah. Feng Haoyu perlahan berdiri dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Ekspresinya gila dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat Su Zimo hendak meninggalkan arena roh, dia mendengar pernyataan itu. Dia berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening, melihat ke atas. Feng Haoyu mengambil botol giok dari tas penyimpanannya dan menuangkan pil. Membesarkan kepalanya, dia menelannya sebelum menyatakan dengan dingin, Su Zimo, kamu pasti akan kalah hari ini. Apa itu? Saya pikir itu adalah eliksir pendirian yayasan. Kakak Feng sedang mencoba untuk, dengan paksa mencapai pendirian yayasan. Ketika dia melihat itu, lelaki tua yang acak-acakan itu berdiri dan berkata dengan muram, Wen Xuan, apakah kamu tidak akan menghentikannya? Pertarungan 5 puncak adalah pertarungan antara para pembudidaya dari alam yang sama. Jika Feng Haoyu mencapai ranah yayasan pendirian sebelum melawan Su Zimo, berapa jumlahnya? Wen Xuan menutup matanya dan berjuang di dalam, tampak ragu-ragu. Dia tahu bahwa bahkan jika Feng Haoyu berhasil mengalahkan Su Zimo sebagai penggarap pendirian yayasan, itu tidak akan menjadi kemenangan yang gemilang. Namun, Feng Haoyu mungkin tidak akan pernah pulih dari pukulan kekalahan ini jika dia kalah dalam pertempuran ini. Ini adalah seseorang yang telah dia pilih dan bahkan dianggap sebagai masa depan sekte tersebut. Wen Xuan tidak tahan. Xuan Yi juga membujuk, biarkan pertempuran berakhir di sini. Ini melanggar aturan. Ketika dia mendengar itu, Wen Xuan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, apa itu peraturan? Ini bukan pertarungan memperebutkan 5 puncak secara langsung, ini adalah perseteruan pribadi di antara mereka berdua. Bahkan jika Haoyu menjadi penggarap pendirian yayasan, itu adalah kekuatannya sendiri. Juga, Xuan Yi, formasi pedang heksagonal adalah formasi tingkat 2. Siapa kamu untuk berbicara tentang aturan dengan menyampaikannya kepada Su Zimo sebelumnya? Xuan Yi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa saya memberi Su Zimo formasi pedang heksagonal adalah karena dia memiliki hak untuk belajar. Sebenarnya, pernyataan Xuan Yi sudah samar-samar mengungkapkan siapa penantang yang membersihkan pagoda 10 formasi itu. Namun, di saat panas, baik Wen Xuan dan lelaki tua yang acak-acakan itu tidak terlalu memikirkannya dan secara alami tidak dapat memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Xuan Yi. Wen Xuan menjentikkan lengan bajunya dan berkata, jika bukan karena formasi pedang heksagonal, Su Zimo pasti sudah dikalahkan sekarang. Karena dialah yang pertama kali melanggar aturan, siapa yang menghentikan Haoyu melawan Su Zimo lagi setelah maju menjadi penggarap pendirian yayasan? Wen Xuan, apakah kamu gila? Orang tua yang acak-acakan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, apa yang harus diperjuangkan jika Feng Haoyu naik menjadi penggarap pendirian yayasan? Mengapa kamu tidak pergi dan melawan tuan yang baru lahir jiwa yang disempurnakan? Murid dari 5 puncak di bawah tercengang. Bagi para master puncak untuk memperdebatkan pertarungan antara Qi Refinement Warriors, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih mengasyikkan daripada pertempuran sebelumnya. Baiklah, itu sudah cukup. Semua murid di bawah sedang menonton. Bisakah kalian bersikap seperti orang tua? Wanita dingin itu mengerutkan kening dan membujuk.